Temuan gudang yang berisi ribuan produk-produk makanan kedaluarsa di Jakarta Barat baru-baru ini membuat warga khawatir akan adanya peredaran makanan yang tidak layak dikonsumsi di pasaran. Menurut pengakuan tersangka pembuat label kedaluarsa palsu, ia sudah menjalankan aksinya selama kurang lebih 2 tahun. Lalu bagaimana upaya pemerintah dan pelaku bisnis mengantisipasi agar makanan kedaluarsa tidak sampai di tangan konsumen? Kita akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber. Yang pertama, sudah hadir dari luar studio dari kawasan Jakarta Pusat adalah Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Republik Indonesia, Bapak Suratmono. Selamat pagi, Pak Suratmono. Selamat pagi, Mas Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya, dan kemudian telah hadir di studio bersama dengan saya adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Tutum Rahanta. Selamat pagi, Pak Tutum. Selamat pagi, Pak. Terima kasih telah hadir. Selamat pagi, Pak Armono. Pagi, Pak Tutum. Apa kabar? Ya. Baik, Pak. Baik, saya akan ke Pak Ratmono. Pak Ratmono, apa saja informasi terbaru yang BPOM dapat berikan kepada pemirsa mengenai temuan luar biasa banyaknya ini? 96.000 lebih produk-produk yang dioplos menjadi produk-produk yang sebenarnya kadaluarsa, tetapi kemudian dioplos menjadi tidak kadaluarsa. Ya. Pagi, Mas Robert. Sebetulnya inilah Badan POM bahwa terkait dengan peredaran pangan kadaluarsa, ini adalah merupakan salah satu prioritas pengawasan kami. Kalau dilihat dari tren 3 tahun terakhir ini memang fluktuatif. Sebagai contoh dari tahun 2015 ini temuannya sekitar 10 miliar. Kemudian 2016 turun menjadi 7,5 miliar. Kemudian naik lagi tahun 2017 sekitar 15 miliar. Artinya apa? Bahwa ini menjadi prioritas Badan POM untuk terkait dengan pengawasannya. Oleh sebab itu Badan POM kan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan kepolisian. Kita sudah melakukan MOU, kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan kepolisian, dan kita juga sudah memerintahkan kepada seluruh balai besar POM di seluruh Indonesia untuk mewaspadai adanya tren peredaran pangan kadaluarsa. Dan biasanya temuan-temuan ini memang di beberapa provinsi tentunya tidak semua merata, tapi yang paling sering ditemukan adalah di Manowari, di Jayapura, kemudian di Makassar, termasuk juga Jakarta. Ini memang tahun lalu kami Badan POM juga menggerebek, ya. Pak Ratmono, terkait dengan kasus ini saja, Pak, berbicara mengenai kasus dari 3 tersangka yang berasal dari PT PRS, apakah kemudian Badan POM sudah mengeluarkan surat penarikan seluruh barang-barang yang disuplai oleh PT PRS kepada berbagai retail-retail di Indonesia? Ya, tentunya inilah yang akan kita sudah kerjasama dengan Polres setempat, dalam hal ini adalah Balai Besar POM DKI. Tentunya kita akan membackup atas temuan itu, baik nanti sebagai saksi ahli, kemudian melakukan verifikasi dari sejumlah temuan itu kira-kira produk apa aja. Apakah produk dalam negeri, apakah produk luar negeri, apakah jenisnya apa, apakah itu biskuit atau apa. Ini yang harus kita dalami, karena kemarin sudah ada press conference, kemudian dari Badan POM yang diwakili oleh Kepala Balai Besar POM DKI juga hadir di dalam acara tersebut. Nah, Pak Ratmono, pertanyaannya belum dijawab. Pak Ratmono, apakah sudah kemudian dikeluarkan surat untuk penarikan seluruh barang-barang yang disuplai oleh PT PRS? Nah, ini kan sedang didalami. Dari 96.000 sekian ini kan produknya apa aja kan harus kita lihat. Siapa nanti pemasoknya, apakah dia masuk secara resmi atau masuk secara ilegal, itu yang harus kita dalami dulu. Karena kan kita belum menerima laporan yang terjadi di lapangan. Oke, baik. Saya akan ke Pak Tutum. Pak Tutum, apakah benar belum ada surat penarikan seluruh barang-barang dari PT PRS? Sampai semalam saya recheck di sekretariat kita, belum ada surat resmi dari Badan POM apa yang dikatakan Pak Ratmono tadi. Jadi sebetulnya kejadian ini kita lihat kan dari bulan lalu. Sejak beredar di medsos, anggota kami yang menjual produk dari PT PRS itu dengan proaktif menurunkan atau menarik? Menurunkan dulu. Biasanya prosedurnya adalah menurunkan dari rak-rak penjualan. Taruh simpan di gudang kami, sampai ada kejelasan resmi dari pihak-pihak yang berwenang seharusnya gitu. Berwenang itu apakah kepolisian atau Badan POM di sini? Kalau kami harusnya dari Badan POM, karena Badan POM lah yang mengeluarkan izin peredaran barang tersebut gitu. Jadi kalau kepolisian memberikan surat, kami pun harus ikutin. Tetapi sampai detik ini juga polisi belum memberikan surat resmi kepada sekretariat
asosiasi untuk tentang barang tersebut. Oke, gitu. tapi apakah ini kemudian aneh? Barang-barang yang jelas sudah dinyatakan palsu labelnya 96.000 dan disita oleh kepolisian, kemudian belum ada surat-surat untuk penarikan secara resmi. Yang namanya dikatakan palsu ini kan yang bisa mengetahui ini kan lebih lanjut sebetulnya adalah pihak Badan POM. Kalau produk makanan. Nah, kalau selagi tidak Badan POM tidak memberikan statement resmi itu dengan surat resmi, kami bisa tahu dari mana. Oke, berarti saat ini retail wait and see. Dengan proaktif sendiri gitu. Oke, tapi seluruh dari barang-barang PRS sudah diturunkan? Sudah. Oke, barang-barang ini apakah masuk ke supermarket besar atau masuk ke retail? Hanya supermarket yang memang biasa menjual produk-produk import, yang high end lah. Oke. Sedangkan minimarket, saya cek sampai kemarin tidak ada sama sekali. Oke, seberapa jauh sebenarnya jangkauan dari PT PRS ini menyuplai kepada supermarket di Indonesia? Saya kira sangat terbatas. Karena supermarket yang banyak menjual produk lokal konsumsi untuk masyarakat lokal kita tidak menjual. Tapi untuk supermarket kita anggota-anggota yang menjual produk high end untuk ke masyarakat terutama barang import, mereka ada yang dipasok oleh PT PRS ini. Oke, Pak Tutum, kemarin polisi telah menyita 96.060 produk-produk makanan. Kemudian secara garis besar selama 2 tahun terakhir, seberapa besar produk-produk yang sudah disuplai oleh PT PRS kepada supermarket-supermarket di seluruh Indonesia? Berapa banyak sebenarnya produk dari mereka yang disuplai ke pasaran? Saya kira angka tersebut saya tidak bisa mengklarifikasi seberapa besarnya karena kami hanya memonitoring terhadap anggota kami yang menjual produk tersebut, Mas Robert. Tapi banyak juga di luar anggota kami yang juga menjual produk-produk sejenis. Betul, tapi kita cek. Tapi tidak dari PRS. Dari PT PRS juga. Kami mendapatkan input dari anggota kami yang menjual yang sudah dipanggil kepolisian. Ternyata ada banyak di luar anggota Aprindo yang menjual produk-produk tersebut. Dari kan PRS. banyak anggota supermarket menjual produk import. Jadi tetapi kami recheck bukan anggota kami. Gitu. Baik.